Ya, saudara sekalian, mari kita membuka dalam kitab Wahyu pasal 20. Ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga. Wahyu 20 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ayat yang kedua bersama-sama kita baca. Yaitu iblis dan Set, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Kita sama-sama baca ayat yang ketiga. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Sekalian kita sudah belajar bagaimana kitab Wahyu adalah kitab yang penuh dengan simbol, yang disebut dengan kitab apokaliptis, ya, penuh dengan simbol, sehingga kita hati-hati dengan menafsirkan kitab Wahyu secara letterlock, karena nanti kita akan salah. Karena ini kitab apokaliptis yang penuh dengan simbol. Nah, kalau kita perhatikan kerajaan 1000 tahun nanti ada kaitannya sama apa yang kita bahas ini, ya. Seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Ya, anak kunci apa? Seperti apa? Untuk menahan figur yang namanya setan atau iblis itu. Setan atau iblis itu kan roh. Ya, anak kunci seperti apa? Sebesar apa? Atau seperti apa? Untuk bisa menahan figur roh, yaitu iblis atau setan itu. Itu semua yang sifatnya masalah rohani, masalah yang sifatnya simbol. Anak kunci berarti apa? Ada kuasa untuk menahan, ya, menahan setan itu. Ya, dikatakan dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Kita bisa merantai sesuatu yang sifatnya benda, merantai anjing, merantai, ada juga merantai orang gila misalnya, ada yang begitu ya. Tapi bagaimana kita merantai roh? Apa itu? Bagaimana merantai roh? Iblis atau setan itu kan roh adanya. Bagaimana kita merantainya? Pas ini berbicara soal bahasa rohani, ya, bahasa yang sifatnya simbol. Nah, kalau saudara perhatikan, waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini 2000 tahun yang lalu, dia mengutus murid-muridnya dua-dua untuk pergi memberitakan kabar kesukaan, kabar kerajaan Allah sudah datang. Lalu dikatakan usirlah roh-roh jahat. Gitu. Bagaimana cara mengusir? Ya sebutkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, merantai iblis atau merantai setan itu adalah sama dengan kuasa nama Yesus. Dalam nama Yesus kami ikat kuasa kegelapan. Kami ikat berarti apa? Bukan ambil tambang, bukan. Tapi dengan kuasa namanya itu kita bisa ikat kuasa kegelapan. Itu bicara soal dunia roh, bukan sifatnya fisik. Ya, saudara sekalian, kemudian yang berikutnya adalah ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis atau setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Nah, kalau sudah dibahas masalah tentang mengikat, tentang rantai, tentang jurang, semua itu sifatnya dunia roh. Berarti masalah 1000 tahun juga itu berkaitan dengan masalah apa? Masalah simbol. Ya, masalah simbol. Bukan 1000 tahun harus dihitung dari mana, bukan. Itu masalah simbol. Masalah sifatnya simbol. Lalu melemparnya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan mementerikannya di atasnya. Saudara sekalian, saya kasih contoh, ini firman Tuhan katakan kan iblis itu diikat ya. Kalau saudara mengikat saya misalnya, ya, saya bisa bergerak nggak, saudara? Bisa bergerak nggak? Bisa. Saya masih bisa bergerak, cuma gerak saya terbatas karena ada rantai yang mengikat. Iblis itu sudah diikat oleh kuasa Tuhan sejak kapan? Sejak Yesus mati di salib. Yesus waktu mati di salib, dikatakan dalam kitab Kolose, ya, Kolose pasal 1, dia sudah mengalahkan kuasa iblis. Dia sudah mengalahkan kuasa gelap.
Jadi sejak saat itu iblis sudah dirantai oleh kuasa nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus, gitu. Maju, kalahkan kuasa. Yang kalahkan siapa? Iblis sudah dikalahkan atau belum dikalahkan? Iblis sudah dikalahkan waktu Yesus mati di atas salib. Nah, kita sebagai pengikut Yesus hanya mengklaim, hey, ini firman Tuhan katakan, engkau sudah dikalahkan oleh Yesus di atas salib. Berarti iblis sudah dirantai. Cuma karena dirantai berarti dia masih bisa bergerak, cuma geraknya terbatas. Nah, sekalian, sekarang ini nih, waktu dari Yesus mati di salib, bangkit, sampai nanti Yesus datang kembali kedua kali, ini masa di mana iblis itu sedang diikat. Dia masih bisa bergerak, cuma dibatasi oleh kuasa Tuhan. Jadi sekarang ini masa sejak Yesus mati di salib, bangkit sampai Yesus datang kedua kali, ini yang disebut dalam bahasa simbolis masa 1000 tahun itu. Di mana Yesus sudah dengan kuasanya mengikat iblis. Iblis masih bisa bergerak, cuma dibatasi kuasanya. Kalau iblis gak diikat, gak ada satu gereja pun yang bisa berdiri. Kita lihat di daerah yang fanatik, ada juga gereja di situ. Kalau saya pergi naik mobil menuju ke Banyuwangi, di situ ada yang namanya Situbondo. Situbondo disebut kota santri, betul nggak? Tapi justru di pinggir-pinggir jalan yang besar itu, di pinggir jalan besar itu gereja-gereja. Ya, padahal gereja nggak pernah didukung sama pemerintah dalam hal keuangan. Itu swasembada, itu kan mandiri, berdikari. Jemaat mengumpulkan dana persembahan sendiri. Kok bisa bikin gereja di mana-mana? Ya, itu karena kuasa Tuhan sudah mengalahkan kuasa iblis. Iblis sudah diikat, dia masih bisa bergerak, cuma dibatasi kuasanya. Ya, sekarang nanti pada satu kali iblis dilepaskan untuk sementara waktu. Sementara waktu berapa lama? Nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dan disitulah ada memang peningkatan kejahatan. Tapi kemudian iblis akan dikalahkan lagi, akan ditangkap dan dibuang ke lautan api. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Jadi saudara sekalian, kalau kita bertanya ya, kapankah kerajaan 1000 tahun itu? Sebenarnya nggak ada istilah kerajaan di dalam Alkitab. Yang ada cuma masa 1000 tahun. Nah, 1000 tahun itu harus diartikan secara simbolis. Suatu masa di mana di hadapan Tuhan sudah cukup waktunya. Dan pada masa itulah iblis diikat oleh apa? Oleh kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus seperti rantai yang mengikat kuasa iblis. Iblis masih bisa bergerak, cuma dibatasi kuasanya. Begitu ya. Nah, sekalian, jadi ini kita perlu perhatikan. Nah, saudara, kita sudah 3 kali, ini yang ketiga kali membasar-basar di akhir zaman. Sebenarnya akhir zaman masih banyak lagi ya. Bulan depan terakhir PIK tahun ini kita akan bahas tentang aliran sesat. Ada satu aliran yang menyebut diri gereja tapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya, tidak menyembah Yesus. Nah, kita akan bahas itu. Nah, saudara, kita akan bahas tentang tribulasi, ya, dan tentang Harmagedon. Nah, tribulasi, kesengsaraan, ya, dan Harmagedon. Nah, saudara, sebagian penafsir Alkitab, khususnya golongan premil dan dispensasionalis. Nah, kalau saudara perhatikan, golongan-golongan yang sangat gandrung dengan ajaran akhir zaman itu adalah golongan yang disebut premil dan dispensasionalis. Saya tidak perlu jelaskan nih karena ini pasti lama ya. Bahwa golongan yang kebanyakan gandrung dengan ajaran akhir zaman adalah golongan yang dipengaruhi oleh premil dan dispensasionalis ya. Menggunakan kata tribulation untuk kesusahan besar yang akan menimpa dunia. Dunia ini akan ditimpa kesusahan besar ya. Nah, ini saudara sekalian. Nah, saudara, kalau kita perhatikan kata ini, kata tribulation dari bahasa Latin yaitu tribulum, yang penggunaan awalnya dipakai oleh petani yang mengupas kulit jagung, tribulatio, ya, mengupas kulit jagung, ya, itu dikuliti, dilepasi kulitnya, ya, apa segala yang rambut-rambut ya, supaya jagungnya bisa kelihatan begitu, ya, itu tribulum, ya. Nah, dari kata itu muncullah kata tribulation dalam bahasa Inggris yang menunjuk pada satu kesusahan atau malapetaka.
Ya, itu. Kalau saudara mau ambil fotonya silakan, saya nggak larang ya. Tapi kalau minta ininya belum, karena masih dalam proses pengeditan ya, untuk dijadikan satu buku khusus bahan-bahan PIK. Ya. Kemudian berikutnya, dalam bahasa Yunaninya kata ini disebut thlipsis, yang di beberapa versi Alkitab berbahasa Inggris diterjemahkan dengan affliction, siksaan, ya, siksaan. Ya. Nah, oke. Thlipsis secara hurufiah berarti penghancuran di bawah tekanan sesuatu yang berat. Dihancurkan di bawah suatu tekanan yang berat. Ya. Oke. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan atau thlipsis yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, saudara sekalian, ini bicara soal apa ini? Ya. Nah, kalau kita membaca dalam Matius 24 ya, itu bicara soal, sebagian lo bicara soal masalah nubuat Yesus tentang penghancuran atau penghancuran Yerusalem yang akan terjadi. Ya, Yesus menubuatkan tahun 30-an, 33 Masehi gitu. Dan penghancuran Yerusalem itu terjadi tahun 70 Masehi yang dilakukan oleh Jenderal Titus dari Romawi itu, ya. Nah, tapi sebelum itu Tuhan Yesus sudah menubuatkan. Nah, saudara, ini kita perlu perhatikan ya. Nah, dalam konteksnya adalah Matius 24 ayat 16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan, ya. Cepat-cepat lari ke pegunungan, ke bukit, karena mereka jangan lagi tinggal di Yerusalem, ya. Karena Yerusalem sudah dikepung. Ini tentara-tentara dari Romawi mengepung karena menganggap ini orang-orang Israel kok tegar tengkuk, keras kepala ya, kok nggak mau ikut perintah daripada Romawi. Ini itu dikelilingi oleh tentara Romawi, ya. Nah, tentara Romawi nggak mau langsung menghancurkan tuh, ya. Kelilingi aja, jadi nggak ada seorang pun yang boleh keluar. Jadi mereka tutup diri, mereka dari berbagai tempat mereka masuk ke kota Yerusalem. Kemudian itu semua pintu gerbang ditutup, ya. Nggak apa-apa, ditungguinnya sama pemerintah Romawi, sama tentara Romawi berbulan-bulan. Akhirnya semua persediaan makanan habis di dalam kota Yerusalem itu. Sampai akhirnya nggak ada makanan, sampai mereka kanibal, ya. Yang bayi dipotong bisa mereka makan begitu. Itu pada dilarang oleh Taurat, ya. Sampai akhirnya mereka jadi lemes, disitulah waktunya tentara Romawi datang menyerbu masuk ke dalam, ya, menghancurkan itu. Tapi kejadian itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Ya, ini merupakan bentuk hukuman karena orang-orang Israel waktu Yesus datang pada pertama kali mereka menolak Yesus dan mereka menyalibkan Yesus. Akibatnya apa? Akibatnya Tuhan marah dan Tuhan murka dan dia Tuhan hukum orang-orang Israel, yaitu Yerusalem yang waktu itu adalah ibu kota. Ya, nah sekalian, jadi oke. Nah, Wahyu 7 ayat 13-14. Dan seorang dari antara tua-tua ini berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan thlipsis yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi saudara, kalau kita bicara soal thlipsis, bicara soal tribulation, kesengsaran besar, bukan hanya nanti menjelang Yesus datang kedua kali, bukan. Tapi sejak abad pertama Masehi, itu aniaya sudah menimpa gereja Tuhan. Nah, ini adalah perkataan dalam kitab Wahyu. Berbicara tentang keadaan orang-orang umat Tuhan yang berada dalam abad pertama. Gereja Tuhan mengalami aniaya yang besar. Ya, mereka pertama-tama dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Ya. Tapi kemudian akhirnya mereka dianiaya oleh kaisar. Ya. Kenapa demikian? Karena kaisar menganggap bahwa orang-orang Kristen ini adalah pembangkang politik. Setiap negara jajahan, setiap rakyat jajahan Romawi, setahun sekali mereka harus datang ke kuil namanya penyembahan kaisar, di situ ada patung kaisar. Mereka yang datang itu dari berbagai macam agama, enggak apa-apa. Datang hanya setahun sekali. Di situ ada patung kaisar, di situ ada kemenyan,
Dan di depan kemenyan itu orang-orang itu datang memegang kemenyan itu dan berkata, Caesar is my Lord. Kaisar adalah Tuhan. Cukup sekali, boleh pulang kembali kepada agamanya sendiri dan bekerja seperti semula. Itu setahun sekali. Itu merupakan satu ritual yang harus dilakukan oleh semua rakyat jajahan daripada Romawi. Supaya untuk mempersatukan, ya, kerajaan Romawi begitu besar, dari di Afrika ada, di Asia ada, di Eropa ada. Bagaimana menyatukannya? Itu cuma sebut itu. Caesar is my Lord. Kaisar adalah Tuhan. Cukup sekali pulang mereka. Ya. Tetapi orang Kristen melakukan itu pun sekali nggak mau. Sekali saja nggak mau. Caesar is not my Lord. Kaisar bukanlah Tuhanku. Jesus is my Lord. Roma 10 ayat 9 dan 10. Nah, karena hal itu mereka tidak mau, maka orang Kristen disebut sebagai pembangkang politik. Akibatnya apa? Mereka yang tadinya dianiaya oleh orang Yahudi, sekarang mereka dianiaya oleh orang-orang Romawi. Jadi abad pertama, gereja-gereja Tuhan sudah mengalami telipsis, sudah mengalami kesusahan besar, sudah mengalami aniaya. Jadi kesusahan besar yang dialami oleh umat Tuhan bukan hanya nanti menjelang Yesus datang kedua kali, bukan. Sejak abad pertama, gereja Tuhan sudah mengalami aniaya besar. Ya. Saudara, ini kita perlu pahami ya. Tetapi dalam penglihatan itu, Rasul Yohanes itu sebagai rasul yang paling tua dan paling lama hidupnya, sampai tahun sekitar 96 gitu baru meninggal dia. Supaya apa? Tuhan memberikan kesempatan bagi dia untuk melihat nubuat, semacam pernyataan bahwa ini yang terjadi di surga. Ya. Dan Rasul Yohanes berkata, dia melihat, siapakah mereka memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Ya, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Itu dia bicara kepada malaikat. Lalu malaikat berkata kepada Yohanes, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan, dari telipsis yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Jadi saudara sekalian, mereka yang sudah jadi martir, ya, mereka ada di surga, mereka memakai jubah putih, ya, di dalam penglihatan Rasul Yohanes itu. Ya. Sekarang ini suatu hal yang kita perlu pahami bersama, ya. Oke, nah berikutnya. Kapan terjadinya? Sudah terjadi gereja di Yanias pada abad pertama Masehi, ya, bukan nanti, tapi sudah terjadi. Ya. Oke, yang berikutnya. Golongan premier berkata bahwa yang akan mengalami tribulation bukanlah gereja Tuhan, tapi orang-orang Yahudi. Jadi sebagian orang itu mengajarkan akhir zaman, gandul dengan akhir zaman, tetapi teologi mereka pusatnya pada Israel. Apa-apa Israel. Israel adalah bangsa loh. Apa-apa Israel. Apa-apa Israel. Ya. Dan mereka percaya bahwa nanti waktu Yesus datang kedua kali, seluruh bangsa Israel akan bertobat begitu. Ya. Kalau sekarang bangsa Israel yang jadi Kristen berapa persen? Mungkin cuma nggak sampai 10%. Tapi nanti waktu Yesus datang kedua kali, semua Israel secara bangsa akan bertobat gitu. Ya. Terus sekalian jadi mereka begitu Israel sentris ya. Dalam berkaitan dengan perdebatan antara Israel dengan Palestina, ya, pertikaian antara Israel dengan Palestina, mereka sebagian orang selalu memihak pokoknya Israel. Israel pasti menang. Israel pasti benar gitu. Ya. Padahal sebenarnya enggak selalu Israel itu benar. Ya. Dan kalau kita perhatikan Palestina itu tidak identik dengan Islam. Palestina 15% adalah orang Kristen atau orang Katolik. Bahkan istri daripada mantan pemimpin PLO itu ya, namanya Yasser Arafat itu orang Katolik. Ya. Jadi populasi Kristen dan Katolik di Palestina lebih banyak daripada Kristen dan Katolik di Israel, sekitar 15%. Jadi sekali lagi, kita nggak bisa mengidentikan Palestina sama dengan Islam. Tidak. Ya, dalam konteks konflik antara Palestina dan Israel itu kita nggak boleh sembarangan bicara, ya, karena itu berkaitan dengan politis, bukan berkaitan dengan agama. Gitu ya. Nah ini kita perlu pahami ya. Nah berikutnya, sebelum masa yang sukar itu gereja Tuhan telah diangkat untuk ikut dalam perkawinan anak domba Allah di angkasa.
Jadi mereka berkata gini, sebelum gereja Tuhan mengalami aniaya yang besar, gereja Tuhan sudah lebih dahulu diangkat hidup-hidup. Pesta di mana? Pesta di angkasa, di awan. Perjamuan kawin anak domba di awan. Ya. Nah, saudara sekalian, jadi di bumi ini terjadi satu aniaya yang besar, kesulitan besar. Di awan, di angkasa, gereja Tuhan sedang pesta dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, saudara sekalian, istilah perjamuan kawin anak domba itu jangan ditafsirkan secara terlek lagi. Ya. Bukan, nggak ada yang kawin, tetapi hanya menggambarkan ada persekutuan yang indah, yang begitu erat, yang begitu akrab antara Tuhan Yesus dengan gerejanya. Juga jangan pernah digambarkan loh, nanti waktu kiamat Yesus akan kawin dengan setiap kita, maksudnya secara biologis. Tidak, itu tidak akan terjadi. Sebab firman Tuhan berkata apa? Di surga tidak ada lagi kawin mengawinkan. Setiap orang akan hidup seperti malaikat. Jadi kawin mengawinkan hanya ada di dunia, bukan di surga. Jadi makna daripada perkawinan anak domba Allah bukan berarti Yesus kawin dengan umatnya, bukan. Tapi itu melambangkan persekutuan yang erat seperti suami istri antara Yesus dengan umatnya. Begitu maksudnya, ya. Nah, oke. Mari dalam Matius 19 ayat 7 dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantin Yesus? Siapa pengantin Yesus? Mempelai perempuan daripada Yesus siapa? Gereja Tuhan. Jadi kita secara keseluruhan dari gereja dari berbagai macam suku, berbagai macam tempat, berbagai macam bahasa disebut sebagai satu gereja. G-nya besar. Gereja disebut sebagai mempelai perempuan Kristus. Ya. Dan Yesus adalah mempelai prianya. Gitu. Nah, kita harus menjaga kesucian hidup kita untuk menyambut kedatangan sang mempelai pria, yaitu Yesus itu. Ya. Nah, berikutnya. Ya, kata golongan premil, tribulation, kesengsaraan dianggap sebagai masa transisi dari hubungan khusus Tuhan dengan gerejanya kepada pemulihan kembali hubungan Allah dengan bangsa Israel. Saudara sekalian, jadi mereka percaya pada nanti waktu Yesus datang kedua kali, seluruh bangsa Israel akan bertobat begitu. Ya. Tapi menurut kitab Roma 9-11 ya, dikatakan bahwa hanya yang diselamatkan adalah golongan sisa dari bangsa Israel. Ya, dikatakan di situ pada waktu Elia menjadi nabi. Jadi 700 tahun sebelum Masehi, Elia pikir, aduh semua bangsa Israel ini sudah menyembah berhala. Tuhan berkata apa? Enggak semua menyembah berhala. Aku sisakan ada 7.000 orang Israel yang tidak pernah mencium Baal. Berarti apa? Itu golongan sisa. Dari sekian banyak orang Israel yang ada waktu itu, enggak semua menyembah berhala. Ada 7.000 orang yang tetap setia. Walaupun yang 7.000 orang ini keep silent mereka. Diam-diam. Mereka takut ditangkap, tapi mereka diam-diam hanya menyembah Allah Yahweh itu. Ya, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu. Ya, terus sekalian. Jadi dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang coba berusaha hidup benar, bahkan di Indonesia ini seringkali kelompok yang besar disebut kelompok apa? Kelompok silent majority. Menghadapi satu perdebatan, sebagian besar orang diam aja. Lalu sebagian kecil orang yang sering ngomong tuh kata, tuh lihat tuh, rakyat sudah memilih kami, sudah setuju sama kami, mereka diam saja. Jangan anggap yang diam tuh setuju. Sebab dalam segala macam masalah ada yang disebut dengan silent majority. Sebagian besar tuh orang takut ngomong, tetapi mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi mereka diam saja, itu silent majority. Nah, dalam kehidupan Nabi Elia, ya, Tuhan berkata ada 7.000 orang yang tetap, yang aku sebut sebagai kaum sisa, tapi kaum sisa yang tetap setia mengiring aku. Nanti waktu Yesus menjalani Yesus datang kedua kali, dari sekian banyak orang Israel yang tersebar di berbagai negara ini di dunia ini, ada yang namanya kaum sisa yang percaya pada Yesus sebagai selamat.
Dan mereka ini yang diselamatkan. Ya, mereka ini yang diselamatkan. Karena mereka percaya pada Yesus sebagai selamat. Ya. Nah, ini suatu hal yang kita perlu pahami. Oke, berikutnya saudara-saudara sekalian, J. Wesley Brill dalam buku Dasar dan Teguh, seorang teolog premil, menjelaskan hal-hal yang akan terjadi pada masa kesengsaraan sebagai berikut ya. Masa berlangsung sekitar 7 tahun, yang kemudian dibagi menjadi 2 kali era, 3,5 tahun ya. Ini kita sudah bahas sebenarnya waktu yang lalu. Kalau mereka mengartikan 7 tahun dengan letter luck, 7 tahun ya 7 kali 365 hari. Padahal sekali lagi istilah 7 tahun itu dalam kitab Apokaliptis yang penuh dengan simbol. Angka 7 itu menunjukkan apa? Angka yang angka ilahi, juga bisa juga angka apa? Angka yang sempurna. Makanya Allah menciptakan alam semesta dan manusia selama berapa hari? 6 hari toh. Hari ke-7 dia kuduskan, dia sempurnakan, dia bersekutu ya. Ya, saudara sekalian, ya, angka 7 itu angka ilahi. Kalau 7 dibagi 2 berarti 3,5, itu angka yang tidak sempurna, angka yang cuma sementara ya. Kalau 7 itu angka yang tidak sementara, tapi angka 3,5 itu angka yang sementara. Jadi kalau orang Kristen, umat Tuhan mengalami aniaya, itu di hadapan Tuhan cuma sementara waktu. Ya. Walaupun kita yang mengalaminya mungkin lama banget nih Tuhan. Kami kok dianiaya kok lama banget. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan melihat cuma sementara, cuma 3,5 tahun, cuma sementara saja. Ya. Nah, saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, pada waktu lalu belum lama ini kan orang-orang Kristen di Irak, di Syria mengalami aniaya. Ada yang ditembak, ada yang digorok lehernya itu. Itu sungguh menakutkan ya. Lewat internet kita lihat gambar-gambar yang sungguh mengerikan ya. Nah, kalau kita ada di sana, mungkin kita akan berkata, Tuhan nyatakan keadilan-Mu. Ya. Kok begitu jahatnya mereka? Ya. Tapi Tuhan berkata, sabar, cuma sementara saja kalian menghadapi aniaya. Nah, sekarang ternyata kan terbukti, walaupun akhirnya karena ISIS kota-kota itu jadi rusak gitu. Tapi akhirnya ISIS sekarang sudah mulai disingkirkan gitu. Bahkan orang-orang yang sudah sudah sempat dibohongi sama ISIS, akhirnya sebagian mereka sudah pulang, diwawancari di Metro TV dan mereka berkata itu bohong yang dijanjikan oleh ISIS. ISIS berkata, datang ke sini, nanti kami akan memberikan kamu hidup yang lebih enak, gaji yang banyak, ya. Tapi ternyata itu semua bohong, ya. Tidak ada terjadi itu, ya. Jadi akhirnya mereka sedang menyaksikan itu semua. Terus sekarang jadi saudara, sesuatu yang bohong satu kali akan terbukti bahwa itu bohong. Ya. Nah saudara, ini suatu hal yang kita perlu pahami. Nah, jika mempelajari seluruh keseluruhan Alkitab, maka dapat kita ketahui bahwa thlipsis atau tribulation atau affliction bukanlah sesuatu yang akan terjadi saja. Ya. Hal itu pernah dialami oleh Rasul Paulus yang begitu memperhatikan gereja-gereja Tuhan. Ya. Dikatakan dalam 2 Korintus 2 ayat 4, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dalam bahasa asli itu thlipsis, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Berarti apa? Thlipsis, penderitaan, itu bukan hal yang nanti saja, tapi sedang kita alami. Baik pergumulan dalam tantangan, yaitu kesulitan dalam pelayanan, juga dalam menghadapi aniaya. Ya, yang dialami oleh Rasul Paulus adalah satu aniaya yang besar pada waktu sedang menjadi saksi Tuhan, menjadi rasul Tuhan. Ya. Dia nggak bicara soal hanya sekedar ngomong saja, tapi dia mengalami aniaya itu sendiri. Ya. Itu banyak sekali aniaya yang dialami, sehingga dia berkata, aku sudah mengalami thlipsis itu, ya, tribulation, affliction itu. Ya. Kemudian yang berikutnya. Rasul Paulus menguatkan dan menasihati umat Tuhan di Listra, Ikonium, dan Antioquia untuk bertekun dalam iman. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara, thlipsis. Kisah Rasul 14 ayat 22. Jadi kekristenan sejak semula sudah dinyatakan secara jujur
Tuhan Yesus sendiri berkata kepada anak muda itu yang berkata, "Guru, aku mau ikut kemana saja engkau pergi." Kemudian Tuhan Yesus berkata apa? Hitung dulu biayanya, maksudnya count the cost, ya, bukan biaya uang. Dia berkata apa? Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat membaringkan kepala. Berarti apa? Kamu mau ikut Yesus, mau ikut aku, itu baik, tapi hitung biayanya, harga yang harus kamu bayar. Jadi kekristenan dari awal sudah begitu. Dia tidak menjanjikan hal yang muluk-muluk, yang cuma omong kosong, ya. Tidak seperti ISIS itu yang berkata, ayo ke sini, semua kehidupanmu akan, gajimu akan tinggi segala macam. Ternyata itu cuma bohong. Yesus dari awal sudah berkata, yang mengikut aku, seperti dunia sudah menganiaya aku, kamu pun harus siap dianiaya. Begitu, itu kekristenan dimulai dari seperti itu. Sehingga kalau kita mengabarkan Injil, jangan sampai kita membuat kekristenan menjadi lebih indah dari warna aslinya. Seperti iklan Sakura Film zaman dulu tuh. Sakura Film membuat lebih indah daripada aslinya. Gambar lebih indah dari aslinya. Itu tidak benar itu. Nah, sekalian, jadi kita harus menyatakan Injil sebagaimana adanya. Mbak siapa? Ikut Yesus menghadapi tantangan. Apa tantangan yang kau hadapi? Orang tua kan belum Kristen ya. Nah, terus apa lagi? Waktu Mbak mengatakan kepada, waktu itu masih ini ya, dipersulit nggak? Akhirnya dapat juga remisi. Ya puji Tuhan. Jadi karena Mbak percaya Yesus waktu ada di LP, karena kasus narkoba ya, bukan kasus kriminal yang lain, narkoba ya. Nah di situ Mbak Ira gimana nih? Sudah jadi Kristen tapi nggak boleh, karena itu udah LP kan nggak boleh tuh, karena KTP-nya. Tapi waktu pas di sini Mbak Ira bisa datang ibadah ya. Maksudnya ibadah di dalam LP. Jadi ini satu tantangan, apalagi dengan satu syarat, kalau kamu KTP-nya tapi kamu ke gereja, kamu nggak akan dapat remisi. Itu tantangannya ya. Nah, saudara sekalian, saya dan Bu Diana dan beberapa teman tuh merasa sedih ya, karena ada satu orang yang pernah ya, kami bimbing gitu, kemudian akhirnya kok pacaran dengan yang non Kristen ya, dan kami sempat membimbing pacarnya itu ya, berkatekisasi berapa kali, ternyata kok karena pergi kerjanya di luar negeri ya, akhirnya kami dapat undangan pakai caranya mereka. Kami merasa sedih sekali ya. Jadi apa ini? Kenapa harus begitu? Kenapa harus dengan mudah begitu? Ya. Dan mereka pikir, dan saya sempat kemarin tuh kirim WA ke dia, saya kasih ayat Yesaya 30 ayat 17. Dalam kebenaran ada timbul damai sejahtera. Kalau kamu tidak melakukan kebenaran, kamu nggak akan damai. Kamu nggak akan rasa damai. Ya. Itu mengikuti sang kebenaran itu, Tuhan Yesus itu. Nah, sekarang jadi kalau kita iring Tuhan, itu kita akan mengalami banyak klipsis, banyak affliction, banyak kesulitan, tantangan. Nah itu merupakan harga yang harus kita bayar. Ya. Nah, sekarang ini juga dialami oleh Rasul Paulus ya. Kemudian yang berikutnya adalah jemaat di Makedonia, Tesalonika, Smyrna sudah mengalaminya ya. Oke, kita baca sama-sama ya, 2 Korintus 8 ayat 2. 1, 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan atau klipsis, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Luar biasa. Mereka sangat miskin. Kenapa? Karena bagi orang Kristen waktu itu mereka sering mengalami penjarahan oleh orang yang non Kristen, sehingga mereka jadi miskin lagi. Udah kumpul harta dijarah lagi, mereka miskin. Ya. Tetapi ketika mereka mendengar ada kesempatan untuk menolong saudara mereka yang ada di Yerusalem, orang Kristen di Yerusalem, karena mereka mengalami bencana alam, mereka mau membantu walaupun mereka sendiri mengalami tantangan itu. Ya, sekalian. Nah, berikutnya kalau kita baca 1 Tesalonika 1 ayat 6, kita baca sama-sama. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan klipsis yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi
jemaat di Makedonia, jemaat di Tesalonika mengalami penindasan, mengalami telipsis. Ya. Jadi ini, kemudian yang berikutnya lagi, ini jemaat di Smyrna, ya. Kita baca, aku tahu kesusahan, telipsismu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi kalau jemaat-jemaat abad pertama mengalami aniaya, bahkan Tuhan kita Yesus mengalami aniaya sampai mati di atas salib, kita pun harus siap mengalami hal yang sama. Ya. Terus kalian, memang tidak semua orang diberi kesempatan untuk mati martir. Ya, ada sebagian orang bertanya, Pak, kalau sampai itu terjadi, saya kuat nggak ya sampai saya mati martir? Saudara jangan lupa loh, mati martir itu perlu karunia Roh Kudus. Saya ulangi lagi, mati martir perlu karunia Roh Kudus. Kalau nggak diberikan karunia Roh Kudus, Tuhan juga tidak izinkan si A itu mati martir. Ya, macam Stefanus yang mati martir pertama dalam Kisah Rasul 8 itu, karena dia sudah diberikan karunia Roh Kudus untuk diberikan kekuatan mati martir. Ya. Lalu bagaimana yang nggak mati martir? Kita menghadapi aniaya. Bagaimana kita kuat ya? Ya, kita buka ya. 1 Korintus 10 ayat 13 kita buka. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Tolong bacakan. Daniel 1 Korintus 10 ayat 13. Iya, jadi kalau kita menghadapi tantangan, cobaan, jangan takut. Kenapa? Pada saat kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kamu kekuatan dan jalan keluar. Jadi kita nggak usah khawatir, pada saat itu terjadi, Tuhan sudah sediakan kekuatan bagi kita. Ya, jadi nggak perlu khawatir tentang hal itu. Nah, saudara sekalian, ini kita perlu perhatikan ya. Nah, saudara, kita perlu doakan sebenarnya orang-orang yang tinggal di daerah yang kita anggap sebagai daerah yang nggak fanatik ya. Macam ambil contoh di daerah Eropa, kita sebut sebagai itu bangsa-bangsa Kristen. Tidak loh ya. Ya. Waktu Eben itu ada di Jerman selama 5 bulan, di sini Pak Yonatan anaknya gak pernah di Jerman ya, lebih lama kali ya. Terus kalian, Eben selalu kami pesankan, kalau dia pergi kemana, jangan lupa ya, kalau sampai di situ cari tempat di mana gereja itu berada, ya. Kamu harus ibadah di situ. Ya, hari Sabtunya dia sudah keliling cari gereja ya. Untuk hari Minggunya bisa datang kebaktian. Nah, waktu dia ada di sana, dia kebaktian. Setiap minggu dia kebaktian. Ya. Kemudian dia ditanya sama teman-temannya, kayak international studentnya. Ada dari Korea, ada dari berbagai macam negara. Kemudian mereka tanya, Eben, kamu dari mana? Dari gereja. Hah? Zaman seperti ini kamu masih tetap butuh agama? Zaman seperti ini kamu masih tetap butuh Tuhan? Kemudian Eben dengan tegas berkata, yes, I need God. Ya, I need to worship Him. Gitu. Jadi saudara sekalian, ini suatu hal yang, dan puji Tuhan, wakil dubes Indonesia di Jerman waktu itu adalah orang Kristen. Kalau dubesnya Pak itu ya, Pak mantan gubernur DKI waktu lalu, siapa? Nah, tapi wakilnya tuh orang Kristen, orang anggota gereja Betel. Jadi dia datang ke ibu kotanya, dia naik kereta api gitu, dia ke sana ya. Terus sekalian, jadi ini suatu hal yang penting, kita perlu tetap mendidik, membawa anak-anak kita sejak kecil untuk tetap percaya pada Yesus sebagai selamat ya. Nah, yang berikutnya, ajaran yang mengatakan bahwa kesusahan besar tidak akan dialami oleh gereja Tuhan, melainkan bangsa Israel, adalah tidak alkitabiah dan tidak sesuai dengan realitas sejarah. Ya, kalau kamu percaya pada Yesus, kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu tidak akan mengalami kesusahan besar. Kamu akan diangkat hidup-hidup dan ikuti pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Sekalian, itu sudah bukan ajaran firman Tuhan. Ya,
Itu semua adalah iming-iming daripada sebagian orang yang memang nggak suka adanya kesengsaraan. Ya. Ajaran tersebut mencerminkan sifat dasar manusia yang tidak senang akan penderitaan. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengalami salib sebagai klimaks penderitaannya. Tuhan sendiri pernah berkata kepada para murid-muridnya, ayo kita baca sama-sama. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan atau telipsis, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Ya. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Ya. Waktu setelah pembakaran gereja-gereja di sekian tahun yang lalu ya, saya dengan keluarga kan setiap kali, setahun sekali kan kami pulang nengok orang tua di Bali ya. Saya setir mobil Panther itu ya, Panther putih ya. Kemudian ya. Lalu tadinya pinggir-pinggir jalan tuh gereja. Sekarang gerejanya ditutupin pakai seng gitu. Ya. Nah, ada satu gereja namanya GPPS ya. Wah, ditutupin pakai seng. Kemudian, yuk mampir yuk. Kita mau ketemu. Karena kami dengar GPPS tuh pendetanya tuh mati dibakar hidup-hidup, terbakar. Dan orang ketahui ada satu tubuh tapi sudah terbakar, bentuknya, posturnya seperti orang berdoa. Itu adalah Bapak Gembala sidang. Waktu gereja itu dibakar, Bapak Gembala ada di dalam, tidak bisa keluar dia. Dia doa saja, matinya terbakar. Ya. Kemudian kami datang situ, ketemu sama anak dan menantunya. Lalu kemudian dia ngomong-ngomong, wah bagus sekali, ya, kesaksian bagus sekali. Saya bilang gini, Pak ini Rabu jam 6 ini, Rabu sore jam 6 ini ada Beatstone, ada persekutuan doa. Di sini Pak, di gereja. Bapak sampaikan firman ya. Mereka bilang gitu. Saya bilang, bahasa saya, Bapak yang lebih kuat imannya. Dalam menghadapi tantangan, pergumulan, kau tetap setia. Saya perlu belajar dari Bapak, saya bilang gitu. Enggak Pak, Bapak di luar kota, Bapak sampaikan firman. Ya sudah, kami diizinkan menginap di situ, tapi jam 6 sorenya kami ikut persekutuan doa, dan saya diminta untuk menyampaikan firman. Terus sekarang jadi itu kita boleh lihat ya bagaimana waktu itu memang sebagian orang ada semacam master plan-nya, sudah berusaha untuk genocide atau bagaimana menghapus sebagian kelompok gitu ya, termasuk etnisnya dan termasuk agamanya. Tapi ternyata kok batal mereka, nggak jadi. Ya, maksudnya nggak sukses akan segala rencana mereka begitu. Walaupun sudah terjadi penganiayaannya. Terus kalian jadi ini suatu hal yang penting. Jadi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Oke. Sejarah gereja banyak menceritakan tentang penganiayaan yang dialami oleh umatnya. Ya, ya ini seorang bernama Tertullianus. Ya, Tertullianus itu seorang bapak gereja, pengacara Kristen yang terkenal di Kartago, Afrika, sekarang Tunisia, yang hidup pada abad kedua, berkata kepada para penganiaya gereja Tuhan. Dia bilang gini, makin sering kalian membabat kami, makin banyak kami merambat, darah orang-orang Kristen adalah benih. Ya, kalau kita belajar sejarah gereja, ada satu istilah yang sering kali kita baca, darah martir adalah benih gereja. Kita pernah dengar gitu kan? Ya. Tapi saya mau tahu, itu perkataan itu diucapkan oleh siapa pertama kali? Ternyata oleh Tertullianus. Makin sering kalian membabat kami, makin banyak kami merambat, darah orang-orang Kristen adalah benih. Terus kalian, jadi dia pada abad kedua Masehi, dia sudah melihat banyak orang Kristen yang mengalami aniaya. Ya. Dan maka dari itu Gus Dur almarhum pernah berkata begini, hei kalian yang berusaha menghalangi gereja Tuhan, kalian menganiaya gereja Tuhan, perhatikan sejarah ya, perhatikan sejarah. Gereja Tuhan, gereja Kristen semakin dianiaya, semakin merambat begitu. Ini Gus Dur tuh seorang yang pintar dia baca sejarah dan dia bisa ngomong gitu. Dan memang betul.